Pada video kali ini kita akan menggunakan indikator MACD untuk menjalin persahabatan dengan tren. Kita akan menjadikan tren sebagai teman kita. MACD adalah the next level dari membaca tren yang gitu-gitu aja. MACD adalah pengembangan lebih lanjut dari moving average yang dimodifikasi sehingga kita bisa mengetahui momentum harga. Dengan menguasai MACD, kita akan mengetahui ketika terjadi kondisi divergent atau convergent yang sangat berguna untuk menentukan open posisi. Dengan MACD, kita akan membuat keputusan yang lebih baik dalam trading dan terhindar dari bias emosi. Halo Sobat Trader, saya Trianto Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah teknik analisa trading dengan menggunakan MACD sebagai penentu tren. MACD merupakan salah satu indikator yang paling banyak digunakan oleh trader. MACD adalah salah satu indikator yang paling baik untuk mendeteksi arah tren. Kali ini kita akan menerapkan strategi trend following karena pepatah bilang trend is your friend. Dengan MACD atau moving average convergent divergent, sesuai namanya kita akan mencari kondisi convergent atau divergent sebagai dasar kita untuk melakukan entry. Apa sih itu kondisi convergent dan divergent? Akan kita bahas sebentar lagi. Apa itu indikator MACD? MACD adalah sebuah indikator yang diciptakan pada tahun 1979 oleh Gerald Apel. Ini sebenarnya adalah indikator yang cukup sederhana, oleh karena itu banyak diminati para trader. Fungsi umum MACD sebenarnya adalah untuk mengetahui arah tren dan juga momentum. Secara singkatnya, fungsi MACD adalah yang pertama untuk mengetahui arah dan mengukur kekuatan tren. Yang kedua adalah untuk mengetahui kondisi overbought dan oversold, mirip dengan fungsi RSI ya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kondisi divergent. Ketika kondisi divergent terjadi bersamaan dengan kondisi oversold dan overbought, ini bisa menjadi sinyal yang sangat akurat. Sedikit catatan bahwa tampilan MACD pada platform MT4 sedikit berbeda dengan yang umumnya digunakan ya. MACD standar menggunakan garis, sementara di platform MT4 menggunakan area. Apa sih itu kondisi divergent dan convergent? Berikut akan kami jelaskan. MACD adalah singkatan dari Moving Average Convergent Divergent. Lalu apa itu kondisi convergent atau divergent? Ada banyak pengertian tentang apa itu convergent dan divergent dalam ilmu matematika, fisika, dan lain sebagainya. Semuanya memiliki makna yang berbeda dalam mendefinisikan kata itu. Jadi, jangan samakan pengertian convergent pada setiap bidang ilmu dengan convergent yang kita pahami dalam trading ya. Secara harfiah, convergent berarti menuju satu titik atau memusat, sementara divergent berarti menyebar. Dalam dunia trading sendiri, kata ini memiliki makna yang berbeda lagi. Secara umum, convergent adalah kondisi ketika arah grafik harga sama atau searah dengan arah grafik indikator osilator. Dalam hal ini kita menggunakan MACD. Divergent adalah kondisi ketika arah grafik harga berlawanan dengan arah grafik indikator atau osilator. Divergent dan convergent dalam pengertian pasar saham pun juga berbeda. Pada pasar saham atau stock market, kondisi convergent dan divergent juga sering dicari, terutama divergent karena sebagai tanda pembalikan arah tren. Namun pada stock market, indikator yang digunakan bukanlah osilator, melainkan aset pembanding lainnya. Contoh, saham blue chip BBCA kita bandingkan dengan indeks IHSG. Jika saham BBCA terlihat sedang naik arahnya, tetapi di saat yang bersamaan IHSG sedang turun arahnya, maka sedang terjadi kondisi divergent. Maka dapat disimpulkan bahwa saham BBCA sedang dalam masa konsolidasi menuju pembalikan arah. Apa saja sih bagian dari indikator MACD ini? Dalam indikator MACD sendiri setidaknya memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah terdapat selisih antara EMA 12 dan EMA 26 yang digambarkan dalam bentuk garis atau area. Yang kedua adalah adanya garis tunggal SMA periode 9 atau biasa disebut dengan garis sinyal. Yang ketiga adalah OSMA atau Oscillator Moving Average. Ini merupakan selisih antara garis MACD dan garis sinyal. Jadi kalau kita amati indikator MACD hanyalah terdiri dari 2 garis EMA dan 1 garis SMA. Garis EMA dengan periode 26 dan 12, sementara garis SMA dengan periode 9. Maka dari itu, standar setting pada indikator MACD adalah 12, 26, dan 9. Dan itu adalah pengaturan yang sebaiknya digunakan, walaupun bisa diubah, tapi setidaknya kalian tahu apa fungsi di balik settingan angka tersebut.
Lalu bagaimana sih cara menggunakan indikator MACD ini? MACD sebenarnya adalah indikator yang digunakan untuk trend following, dirancang untuk mengetahui perubahan tren. Dan disarankan sebaiknya tidak digunakan pada kondisi market yang bergejolak. Setidaknya ada 3 cara memperoleh sinyal dari indikator MACD. Yang pertama adalah garis MACD memotong garis sinyal. Yang kedua, garis MACD melewati titik nol. Dan yang ketiga adalah terjadi kondisi divergen antara harga dan garis MACD. Ketika garis MACD memotong garis sinyal dari atas, maka itu adalah tanda trend bearish. Jika garis MACD memotong garis sinyal dari bawah ke atas, maka itu adalah tanda trend bullish. Ketika garis MACD melewati titik nol dari bawah ke atas, itu tanda sinyal bullish. Jika sebaliknya, maka itu adalah tanda sinyal bearish. Jika puncak atau lembah harga kita bandingkan dengan puncak atau lembah garis MACD dan mengalami perbedaan garis trend atau divergen, maka itu adalah tanda akan adanya perubahan tren. Misalkan garis dari puncak ke puncak harga mengalami penurunan, tetapi garis dari puncak ke puncak garis MACD mengalami kenaikan, maka itu adalah tanda tren akan berbalik dari downtrend ke uptrend. Pasti kalian sedikit bingung ya. Kalian bisa cari kondisi divergen dan convergen di Google jika kalian masih bingung. Lalu kita akan masuk ke step by step trading rule dengan MACD. Kita akan mencari kondisi trend reversal. Pada simulasi kali ini kita akan mensimulasikan kondisi sell atau sell position. Langkah pertama adalah pastikan harga sedang dalam kondisi trending dan pastikan itu uptrend. Cara memastikan bahwa harga sedang uptrend adalah dengan melihat terjadinya higher low sebanyak minimal 3 kali. Jika higher low hanya terjadi 2 kali, maka sinyal bisa kalian abaikan. Karena MACD adalah indikator yang berfungsi baik ketika market sedang trading. Kita harus pastikan bahwa market tidak sedang bergejolak. Untuk mencari kondisi sell, pastikan market sedang dalam kondisi uptrend. Langkah selanjutnya adalah mencari kondisi bearish divergent, yaitu ketika low dari harga semakin tinggi tetapi low dari garis MACD semakin rendah. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Artinya harga mengalami higher low sementara MACD mengalami lower low. Pastikan pola tersebut terjadi minimal 3 kali pada masing-masing harga dan indikator MACD. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di gambar. Itu adalah tanda akan terjadinya reversal karena market sedang uptrend ketika akan mencari kondisi reversal menuju downtrend. Langkah ketiga adalah kita akan menunggu konfirmasi sell, yaitu ketika harga break garis trendline. Ketika harga baru saja break garis trendline, maka kita tidak boleh langsung entry. Untuk posisi sell, kita akan tunggu histogram merah selanjutnya datang. Pada bar histogram ketiga, jika harga masih di bawah garis trendline, maka kita bisa membuka posisi sell. Konfirmasi terakhir adalah dengan memastikan bahwa garis MACD sudah memotong garis sinyal dari atas ke bawah. Ini adalah saat yang tepat kita membuka posisi sell. Langkah keempat adalah kita bisa meletakkan stop loss sedikit di atas swing high sebelumnya. Jangan lupa untuk meletakkan stop loss sedikit di atas swing high sebelumnya. Jangan terlalu mepet karena spread harga bisa melebar sewaktu-waktu dan SL kita bisa tersentuh. Langkah terakhir atau langkah kelima adalah kita akan memasang take profit ketika downtrend berubah menjadi uptrend. Pasang take profit dengan perbandingan minimal 1:1 atau 1:2 dengan SL. Ini kita butuhkan agar kita tidak perlu mengejar target akurasi yang terlalu tinggi. Opsi kedua adalah dengan menggunakan trailing stop atau TP secara manual ketika garis downtrend tertembus. Kesimpulan apa yang kita dapatkan dari strategi trading trend following menggunakan MACD ini? Pada strategi trading ini, satu-satunya indikator yang kita gunakan hanyalah MACD. Ini bertujuan agar kita lebih familiar dengan indikator ini. Selain itu, kita juga tahu hitungan apa yang mendasari terciptanya indikator ini. Secara garis besar, kita juga harus menyadari bahwa indikator MACD merupakan indikator yang lagging atau terlambat dalam membaca harga. Tetapi indikator MACD akan cukup powerful ketika kita gunakan dalam kondisi market yang trading. Bagaimanapun, strategi trading yang saya buat kali ini bukanlah patokan yang 100% pasti dan tidak bisa diubah. Kalian tetap bisa kok memodifikasinya. Bisa dengan mencari periode yang tepat untuk MACD sesuai dengan pair yang ditradingkan, atau mengkombinasikannya dengan indikator lain agar lebih akurat. Atau bisa juga kalian mengkombinasikannya dengan teknik price action agar indikator MACD ini
dan tidak terlalu lagging dalam membaca harga. Tapi bagaimanapun untuk melakukan modifikasi tersebut, kita harus tahu apa itu MACD terlebih dulu dan hitungan apa yang mendasari terciptanya indikator tersebut, walaupun hanya secara garis besar. Selain itu, kita harus terbiasa menggunakannya sehingga tahu saat indikator tersebut akurat dan kapan saat indikator ini tidak akurat. Jadi, jangan asal main modifikasi jika belum menguasai indikator ini atau belum terlalu familiar dengannya. Terakhir, dan seperti biasa mengutip quotes dari seorang anonim, "First, you must learn to play by the rules, then you must forget the rules and play from your heart." Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.